Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kenalkan, kami dari kelompok 9, mata kuliah testing dan implementasi sistem. Di sini kami akan mempresentasikan UTS yang dengan judul pengujian sistem informasi kualitas udara air Bloom. Next. Di sini ada anggota kelompok saya. Yang pertama ada Helen K. Novitri Siahaan dengan NIM 2023-32035. Lalu saya sendiri Elizabeth Hermina Tania Tanah Boleng dengan NIM 2023-32054. Kemudian ada teman saya Amilova Sogavara Sitompul dengan NIM 2023-32077. Latar belakang, perkembangan sistem berbasis web mendorong peningkatan kompleksitas fitur, sehingga pengujian menjadi langkah penting sebelum sistem digunakan. Airbloom dikembangkan sebagai sistem monitoring kualitas udara di lingkungan kampus. Namun, tanpa pengujian yang baik, kesalahan sistem dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap informasi yang ditampilkan. Next. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sistem Airbloom menggunakan metode black box testing, memastikan fungsi utama berjalan sesuai kebutuhan, serta menganalisis perbedaan performa sistem antara lingkungan pengembangan dan lingkungan production. Problem statement, seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem berbasis web, risiko terjadinya kesalahan sistem juga semakin tinggi, terutama saat proses development. Permasalahan utama yang kami temukan yaitu adanya perbedaan perilaku sistem antara environment, development, dan production yang berpotensi mempengaruhi keakuratan dan keandalan sistem Airbloom. Next. Nah, pada bagian objektif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sistem Airbloom menggunakan metode black box testing serta menganalisis apakah sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional baik di lingkungan pengembangan maupun setelah di-deploy ke production. Selanjutnya di sini ada slide System Overview. Airbloom merupakan sistem berbasis web yang menyediakan monitoring kualitas udara secara real-time melalui dashboard interaktif serta fitur alert yang dikelola oleh administrator. Jadi di bagian ini kita jelaskan gambaran umum sistem. Airbloom ini adalah sistem monitoring kualitas udara berbasis web, jadi user bisa langsung melihat kondisi udara secara real-time. Oke, selanjutnya. Sistem workflow. Alur sistem dimulai dari user yang mengakses front-end, kemudian data dikirim melalui API ke back-end, dan disimpan di database sebelum ditampilkan kembali ke pengguna. Untuk alur sistemnya sebenarnya cukup standar seperti sistem web pada umumnya. User mengakses dari front-end, lalu data dikirim ke back-end melalui API, setelah itu data disimpan di database dan hasilnya ditampilkan kembali ke user. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa komponen penting, front-end, back-end, API, dan database yang saling terhubung. Selanjutnya, environment testing. Pengujian dilakukan pada dua environment, yaitu localhost sebagai lingkungan pengembangan dan production sebagai hasil deployment, untuk mengidentifikasi perbedaan perilaku sistem. Nah, di bagian ini penting banget. Pengujian tidak hanya dilakukan di satu tempat, tapi di dua environment, localhost dan production. Tujuannya supaya kita bisa tahu apakah sistem tetap berjalan dengan baik setelah dideploy karena sering kali sistem lancar di development tapi bermasalah di production. Lanjut.
Selanjutnya, testing method dan testing design. Pada bagian ini, kami menjelaskan metode dan rancangan pengujian yang digunakan pada sistem Airbloom. Metode yang digunakan adalah black box testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa melihat struktur kode program secara langsung. Artinya, pengujian dilakukan dengan cara memberikan input tertentu ke sistem, kemudian melihat apakah output yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Dalam sistem Airbloom, pengujian dilakukan pada beberapa fitur utama seperti login, dashboard, dan pengelolaan alert. Selain metode, kami juga menyusun testing design atau rancangan pengujian. Tahapannya dimulai dari menyusun test case, menjelaskan skenario pengujian, mencatat hasil aktual, lalu membandingkannya dengan hasil yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan pada dua environment, yaitu localhost dan production atau .app, dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem hanya berjalan baik di tahap development atau juga stabil ketika sudah di-deploy. Kemudian ada tabel visual dari kategori hasil. Pada halaman ini kami menampilkan ringkasan kecil hasil pengujian sistem Airbloom. Dari total 18 test case yang terlihat, terdapat 13 test case yang berhasil atau pass, dan 5 test case yang gagal atau fail. Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat keberhasilan sistem mencapai 72,22%. Dengan angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar fitur utama Airbloom sudah berjalan sesuai kebutuhan, terutama pada environment localhost. Namun, masih terdapat beberapa kegagalan yang perlu diperhatikan. Kegagalan tersebut terutama muncul pada fitur yang dijalankan di environment production atau .app atau web. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem sudah cukup stabil pada tahap development, tetapi masih membutuhkan perbaikan pada tahap deployment. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa pengujian tidak hanya dilakukan secara umum, tetapi juga menghasilkan data kuantitatif yang bisa dianalisis. Selanjutnya ada critical bug analysis. Pada halaman ini kami menjelaskan bug utama yang ditemukan selama proses pengujian. Terdapat dua bug yang dikategorikan cukup kritis. Bug yang pertama adalah login tetap berhasil meskipun input tidak valid. Hal ini menjadi resiko keamanan karena sistem seharusnya memberikan akses kepada pengguna yang memiliki username dan password yang benar. Jika sistem tetap memberikan akses meskipun data login salah, maka validasi dari aplikasi tersebut memiliki autentikasi yang belum berjalan dengan baik. Kemudian bug yang kedua adalah fitur CRUD atau CRUD yang gagal berjalan di production. CRUD yang dimaksud adalah create, read, update, dan delete pada fitur alert. Di localhost, fitur ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, bahkan bisa diedit, dihapus, ditambahkan. Namun ketika kita mengaksesnya pada tahap deployment di admin, di websitenya itu tidak akan tersave sama sekali. Walaupun kita dapat masuk ke dalam panel admin kemudian melakukan alert, hal itu tidak akan menimbulkan apapun seperti update atau hapus yang tidak tertampak di website. Dari dua bug ini kami melihat bahwa Airbloom masih membutuhkan perbaikan pada aspek keamanan login dan kestabilan fitur saat deployment. Kemudian ada deployment issue. Halaman ini menjelaskan dugaan penyebab utama dari kegagalan yang terjadi pada environment production. Berdasarkan hasil pengujian, masalah utama bukan sepenuhnya berasal dari logika program, karena fitur dapat berjalan di localhost. Permasalahan ini lebih mengarah pada tahap deployment. Ada beberapa kemungkinan penyebab, yaitu konfigurasi environment yang variabel, kemudian course policy, dan koneksi database cloud yang mungkin saja terhambat. Environment variable berfungsi untuk menyimpan konfigurasi penting seperti URL database, APK, atau alamat backend, dan jika konfigurasi ini tidak terbaca dengan benar di production, maka sistem bisa gagal terhubung ke backend atau database. Course policy juga dapat menjadi penyebab karena front-end dan back-end biasanya berada pada domain yang berbeda. Jika akses antar domain tidak diizinkan, maka request dari front-end ke back-end akan ditolak oleh browser sehingga tidak terhubung. Selain itu, koneksi database cloud juga perlu diperiksa. Jika database yang digunakan di production belum tersambung dengan benar, maka fitur CRUD tidak dapat menyimpan, mengubah, atau menghapus data. Jadi pada bagian ini kami menyimpulkan bahwa kegagalan production lebih berkaitan dengan konfigurasi deployment dan integrasi sistem. Kemudian ada API testing result. Kami menampilkan hasil pengujian API di tahap ini, yaitu API testing dilakukan untuk memastikan apakah back-end sistem dari Airbloom ini sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Endpoint yang diuji meliputi get, post,
put dan delete pada fitur alert, get yang digunakan untuk mengambil data alert, post yang digunakan untuk menambahkan data alert baru, put yang digunakan untuk memperbarui data alert, dan delete digunakan untuk menghapus data alert. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh endpoint berhasil dijalankan pada localhost, artinya secara logika, back-end, sistem sudah mampu menangani proses CRUD dengan baik. Temuan ini penting karena membantu kami membedakan letak masalah. Jika API berjalan baik di localhost, tetapi gagal di production atau di website, maka kemungkinan besar masalah bukan berada pada kode back-end utama, melainkan pada konfigurasi deployment, endpoint production, atau koneksi database. Dengan adanya API testing ini, hasil pengujian menjadi lebih kuat karena tidak hanya menguji tampilan dari sisi pengguna, tetapi juga memvalidasi proses backend. Kemudian ada sistem screenshot. Pada halaman ini, kami menampilkan screenshot dari sistem Airbloom sebagai bukti implementasi sistem yang diuji. Screenshot pertama menunjukkan halaman login administrator. Halaman ini digunakan oleh admin untuk masuk ke sistem dan mengakses fitur pengelolaan data. Seperti yang dapat dilihat di sini, ada dua jenis login. Yang pertama itu user dan admin. Untuk memilih login sebagai user, bisa memilih user. Kalau ingin masuk sebagai admin, bisa menggunakan admin. Kemudian screenshot berikutnya menunjukkan dashboard admin. Pada dashboard admin ini terdapat informasi kualitas udara seperti kondisi udara, suhu, kelembapan, dan status peringatan. Bagian ini menjadi tampilan utama untuk monitoring kualitas udara. Kemudian ada pun tampilan dashboard user dan fitur kelola alert. Pada bagian seluruh tampilan ini adalah untuk admin. Yang pertama tadi sudah tentang masuk admin, kemudian masuk ke bagian bawah untuk yang kedua, itu setelah masuk sebagai admin, kemudian ketiga itu yang di atas, itu adalah panel admin. Panel admin ini terdapat tombol kelola alert di sebelah kanan yang merupakan CRUD-nya. Kemudian bagian bawahnya itu adalah gambar yang keempat, di mana CRUD akan dilakukan. Dapat dilihat di sini bahwa pada bagian panel admin terdapat banyak hal yang dapat dilihat oleh admin, namun juga dapat dilihat oleh user melakukan dengan cara yang berbeda pada dashboard. Kemudian untuk kelola alert di sini terdapat tambahan alert baru jika ingin ditambahkan oleh admin. Yang pertama yaitu judul alert, lokasi, kemudian ada level, dan pesan peringatan. Kemudian dilakukan tambah alert. Sebagai catatan, ketika melakukan tambahan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jika di website itu tidak akan langsung ke save, namun jika melakukannya di localhost atau di tahap development, itu akan tersave dan dapat diupdate ataupun dihapus. Sekian dari bagian saya, boleh lanjutkan. Selanjutnya, final analysis. Sistem berjalan stabil pada tahap development, namun mengalami kendala pada deployment. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem tidak hanya ditentukan oleh logika program, tetapi juga oleh konfigurasi lingkungan dan integrasi sistem. Di hasil akhirnya, kita menemukan bahwa sistem sebenarnya sudah berjalan dengan baik di tahap development. Tapi ketika masuk ke tahap deployment, muncul beberapa kendala. Artinya, masalah bukan hanya dari coding, tapi juga dari konfigurasi environment seperti server, database, atau pengaturan lainnya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan sistem itu tidak hanya bergantung pada programnya, tapi juga pada bagian bagaimana sistem itu dideploy dan diintegrasikan. Selanjutnya, masih mute. Oke, kita lanjut ke conclusion dan solution. Sistem Airbloom telah berhasil diuji menggunakan black box testing, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek keamanan dan deployment. Perbaikan difokuskan pada validasi backend, konfigurasi server, serta pengujian lanjutan sebelum implementasi penuh. Jadi kesimpulannya, metode black box testing berhasil mengidentifikasi berbagai permasalahan pada sistem Airbloom. Sistem sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek keamanan dan deployment sebelum dapat digunakan secara penuh. Next. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.